Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habsyi Sofwan Putra dari kelas I NIM 2020-177. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pembelajaran yang saya pernah alami adalah jangan pernah lupa untuk bersyukur dan jangan pernah untuk menyerah, dan harus selalu berusaha dalam keadaan apapun. Intinya kita harus semangat untuk selalu berjuang dan berdoa. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pokok-pokok hukum administrasi negara. Yang pertama, istilah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dikenal dalam berbagai literatur dengan sebutan hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan, administrasi rek, bestuursrecht atau jadi disebut bahasa Belanda administrasi law dari Inggris, dan droit administratif yang berasal dari Perancis. Kesemua istilah tersebut memberikan makna sebagai seperangkat aturan hukum yang menyangkut hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat atau individu atau badan hukum perdata berkenaan dengan penyelenggara urusan pemerintahan. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan beralihnya peran dari negara penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Ciri-ciri hukum administrasi negara. Yang pertama, adanya hubungan istimewa antara negara dan warga negara. Yang kedua, adanya sekumpulan norma yang mengatur kewenangan pejabat atau lembaga negara. Yang ketiga, adanya pejabat-pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa tersebut. Yang keempat, mencakup pengelolaan administrasi terhadap lembaga tertentu. Sumber hukum administrasi negara. Secara umum dapat disebutkan bahwa sumber hukum dipakai orang dalam dua arti, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Secara sederhana, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang memengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya. Atau faktor-faktor yang ikut memengaruhi materi dari aturan hukum atau tempat dari mana material hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada, karena kita hanya memandang mengenai cara dan bentuk yang melahirkan hukum positif tanpa mempersoalkan dari mana isi peraturan hukum itu. Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal terdiri dari peraturan perundang-undangan, praktek administrasi negara atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Kegiatan administrasi negara. Yang pertama, pengembangan hukum administrasi negara. Pengembangan daripada hukum administrasi negara yaitu up to date yang sesuai dengan bobot, tugas, fungsi, dan kewajiban administrasi negara Indonesia merupakan sesuatu yang mutlak. Yang kedua, asas-asas pemerintahan
atau administrasi yang baik dibagi menjadi dua golongan sebagai berikut. Yang pertama, asas-asas yang mengenai prosedur dan atau proses pengambilan keputusan bila mana dilanggar secara otomatis pembuat keputusan yang bersangkutan batal demi hukum. Yang kedua, asas-asas pembuatan mengenai kebenaran daripada fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar dalam keputusannya. Yang ketiga, perbuatan dan keputusan administrasi negara. Perbuatan hukum daripada administrasi negara pada umumnya menciptakan hubungan hukum. Hubungan hukum administrasi negara adalah hubungan yang merupakan suatu hubungan tertentu antara penguasa dan warga masyarakat yang diatur dalam hukum perdata. Yang keempat, penetapan atau base fixing dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa yang berwenang dan berwajib. Yang keempat, rencana atau plan. Salah satu bentuk baru daripada hukum administrasi negara yang menciptakan hubungan hukum atau yang mengikat antara penguasa dan para warga masyarakat. Yang kelima, norma jabatan atau penormaan jabatan. Norma jabatan adalah suatu perbuatan hukum daripada penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis dan dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. Yang keenam, legislasi semu. Penciptaan daripada aturan-aturan hukum. Pejabat administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimasukkan sebagai garis pedoman pelaksanaan kebijakan untuk menjalankan suatu ketentuan undang-undang, akan tetapi dipublikasikan secara luas. Syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Syarat efektivitas, artinya bahwa apa yang menjadi tujuan atau fungsinya harus dicapai oleh administrasi negara. Yang kedua, syarat legitimitas, artinya bahwa untuk memakai perumusan populer, para pejabat administrasi negara tidak boleh membuat heboh dan dengan mengambil keputusan-keputusan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, yuridisitas adalah merupakan syarat yang mengatakan bahwa pejabat administrasi negara di dalam keputusan dan atau perbuatannya tidak boleh melanggar hukum atau melawan hukum. Legislatif atau disebut juga Wenmatic Haid adalah merupakan syarat bagi para pejabat administrasi negara bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau diputuskan wajib berdasarkan suatu ketentuan undang-undang yang berlaku. Moralitas adalah merupakan salah satu persyaratan bahwa apapun yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara, baik oleh karena undang-undang ataupun karena berdasarkan instruksi maupun pemerintah atasan, wajib dilaksanakan dengan sopan santun, tidak melanggar moral, tidak melanggar agama, dan tidak melanggar kode etik yang meliputi tidak melanggar janji atau sumpah jabatan, tata susila, dan tidak berbuat curang. Teknis adalah merupakan persyaratan mutu yang artinya bahwa pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengejar mutu prestasi yang optimal. Efisiensi adalah kegiatan yang sedapat-dapatnya wajib yang dilakukan oleh para pejabat administrasi negara, terutama dengan penghematan biaya atau dapat menghemat pembiayaan negara sebanyak-banyaknya. Freies Ermessen artinya kewenangan atas inisiatif sendiri untuk membuat maupun menafsirkan undang-undang secara sepihak. Freies Ermessen adalah sebuah istilah yang digunakan dalam bidang pemerintahan yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi para pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus melanggar sepenuhnya pada undang-undang.
Détournement de pouvoir. Détournement de pouvoir sering dikenal dengan istilah penyalahgunaan wewenang, yakni penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Détournement de pouvoir sering terjadi sebagai akibat dari preservation yang disalahgunakan. Asas-asas pelaksanaan pemerintah yang baik. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam pasal 3 UU Nomor 28 1999 menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Kemudian disebutkan pula sebagai asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan asas UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang PTUN, di mana dalam penjelasan disebutkan yang dimasukkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai dimasukkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Asas-asas pelaksanaan pemerintah yang baik menurut Kunjoro Purwopanoto terdapat 13 asas, yakni asas kepastian hukum, kedua asas keseimbangan, ketiga asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang keempat asas bertindak cermat, yang kelima asas motivasi untuk setiap keputusan, yang keenam asas jangan mencampur pradugat kewenangan, yang ketujuh asas permainan yang layak, yang kedelapan asas keadilan yang atau kewajaran, yang sembilan asas menanggapi penghargaan yang wajar, ke-10 asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, yang ke-11 asas pelindungan atas pandangan hidup, ke-12 asas kebijaksanaan, yang ke-13 asas penyelenggaraan kepentingan umum. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.